Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, teman-teman, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh program ya. Saya akan memberikan sebuah contoh program, lalu kemudian saya jelaskan secara detail ya mengenai tipe data bentukan kedua dalam hal ini adalah enumerasi ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke contohnya. Ya, seperti ini. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ada contoh program sederhana ya, penerapan eh, tipe data enumerasi ya. Oke, ya ini contohnya. Ya, di sini bisa kita lihat ada fungsi main ya. Jadi area fungsi main, ingat area fungsi main dari baris 14 hingga ke 23, di mana di sini ya fungsi main ini penanda area kekuasaannya itu tanda kutip adalah yang ini ya, kurung kurawal ini. Jadi semua perintah, statement, atau instruksi yang ada di dalam kurung kurawal ini adalah bagian dari fungsi main. Nah, kemudian yang di atas ini apa ini namanya? Apakah ini fungsi? Nah, ternyata bukan. Ini adalah tipe data enum ya, tipe data enum. Jadi enum ini adalah keyword yang kita gunakan untuk membentuk tipe data baru yang sifatnya enum ya, seperti itu kurang lebih. Jadi nama presiden ini adalah tipe data. Jadi tipe data nama presiden. Sifat ya, seperti itu. Nah, nama presiden ini mengandung nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai konstan seperti ini yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi, ya. Nah, di sini bisa juga kita lihat ini dideklarasikan ya pada saat pendeklarasian dan pendefinisian tipe enum ini juga sekaligus dilakukan pembentukan objek maksud saya ya. Objeknya yang mana? Ya ini, presidenku. Ya. Nah, jadi ini adalah tipe enum ya. Jadi enum ini hanya dapat menerima, jadi misalnya ya, misalnya seperti ini. Kita membentuk objek presidenku di sini kan. Kita membentuk objek presidenku di sini. Atau saya seperti ini ya. Nah, ini kan objek presidenku. Ini kan nama presiden ya. Nama presiden. Tulisannya jelek ini. Nah, nama presiden kan hanya bisa menampung yang nama-nama ini kan, Soekarno, Soeharto. Nah, kemudian nama presiden ini dipakai untuk mencetak presidenku. Ini presidenku ini, maaf ya. Ini soalnya nulisnya pakai mouse ini. Presidenku. Nah, ketika presidenku diisi dengan nilai Habibie, ya, Habibie, maka ini benar, boleh ya, ataupun Megawati itu boleh. Tetapi ketika diisi dengan nilai misalnya Trump misalnya, nah ini tidak boleh. Ini akan salah. Kenapa? Karena presidenku itu kan dibuat objek presidenku dibuat dari tipe data enum, yaitu nama presiden. Nah, nama presiden hanya mengandung konstan ini Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, dan Jokowi. Tidak ada Trump di dalam. Sehingga Trump itu akan dianggap nilai yang tidak bisa diterima. Nah, saya untuk pertama ya, agar tidak bingung, di sini saya hapus dulu yang ini. Ya. Nah, ini juga saya hapus. Oke, di sini di baris ke-15 bisa kita lihat, kita mendeklarasikan sebuah objek bernama presiden, di mana pembentuknya adalah tipe data nama presiden yang merupakan enum. Ya, tipe data nama presiden. Jadi, karena presiden itu dideklarasikan menggunakan tipe data nama presiden yang merupakan enum, maka objek presiden ini hanya bisa menerima nilai-nilai yang terkandung di dalam
eee, pembentuk, enum ini ya. Nah, jadi hanya bisa menerima nilai-nilai ini. Ini pembentukan objek ini sama sebenarnya kalau misalnya, saya tulis seperti ini, integer X ya. Jadi ini, untuk membuat teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kalau saya deklarasikan seperti ini kan tipe datanya artinya, variabel X ini bertipe data integer kan, seperti itu kan. Artinya X hanya dapat menerima, nilai berupa bilangan bulat, ya kan. Nah, itu sama halnya juga dengan yang ini. Jadi presiden ini adalah objek. Ya bisa ya bolehlah dikatakan mirip dengan X ini, ya. Ini hanya untuk mempermudah ya teman-teman memahami. Nah, sedangkan nama presiden ini itu, ibaratnya sama dengan integer ini ya. Jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel, bolehlah dikatakan seperti itu, variabel yang tipenya adalah nama presiden, ya. Tapi kita di sini menyebut presiden ini sebagai objek ya, objek. Nah, objek ini dibentuk dari, nama presiden dan nama presiden itu adalah enum, dideklarasikan menggunakan enum. Sehingga nama presiden ya sifatnya adalah sifat enum. Nah, pada saat pendeklarasian di baris keempat hingga ke-12, nama presiden ini hanya mengandung nilai-nilai ini. Yang artinya ketika sebuah objek presiden dibentuk dari nama presiden, maka objek presiden ini hanya dapat menerima nilai yang terdaftar di sini. Ya, sederhananya seperti itulah supaya mudah dipahami. Oke? Nah, sehingga ketika ini saya run, ini saya hapus ya yang di atas. Oke. Ya. Nah, ketika ini di-run, oke. Nah, ketika ini di-run, maka akan muncul ini, seperti ini. Presiden Indonesia ketiga. Jadi Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Karena Soekarno ini sebenarnya seperti ini. Nilainya ini adalah 0. Kemudian ini nilainya 1. Ini nilainya 2. Ini nilainya 3. Ini nilainya 4. Ini nilainya 5. Ini nilainya 6 ya. Nah, ini settingan default ya. Ini adalah settingan default ketika kita mendeklarasikan sebuah enum. Jadi jika kita tidak, menentukan nilai konstannya ya, maka Soekarno ini akan bernilai 0, Soeharto akan bernilai 1, Habibie akan bernilai 2 dan seterusnya ya. Defaultnya seperti itu. Sehingga ketika misalnya objek presiden diisi dengan Habibie, Habibie itu kan 2, ya kan? Nah, sehingga eh, jika ini dihapus, maka yang tampil adalah 2. Ya, bisa kita lihat ya di sini. Maka yang tampil adalah eh, Presiden Indonesia kedua. Tapi kan keliru, sehingga kita menambahkan 1 di sini tadi ya kan? Nah, 1. Oke? Nah, sehingga akan muncul Presiden Indonesia ketiga. 3 ini dapat dari mana? Ya ini tadi, presiden yang diisi dengan Habibie. Habibie itu adalah 2, berarti 2 ditambah 1 jadinya 3 ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang, kita bisa membentuk objeknya, ini cara yang pertama ya. Kalau misalnya ini kita hapus, kemudian saya membentuk objeknya di sini, ya, menjadi presiden seperti ini, maka itu bisa juga. Itu bisa. Nah, kenapa? Karena objek presiden itu dideklarasikan, dibentuk pada saat pendeklarasian eh, tipe data nama presiden, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini caranya. Kalau misalnya lebih dari satu, Pak, saya mau membuat 2 objek misalnya ya, kasih seperti ini lagi, presidenmu misalnya. Nah, ya kan? Nah, maka objek presidenmu ini sudah bisa ketika di-run sudah bisa digunakan. Artinya misalnya seperti ini. Misalnya ya, presiden
mu. Misalnya Pak Jokowi. Nah, berarti kalau kita run, ini jadinya ini di sini ya, karena yang mau ditampilkan adalah ini. Nah, sehingga yang tampil seperti ini, Presiden Indonesia ke-7. Dari mana dapatnya? Karena presidenmu diisi dengan Jokowi, dan Jokowi itu nilainya 6. 6 ditambah 1, jadinya 7. Ya, jadi ini adalah cara lain untuk mendeklarasikan objek pada tipe data enumerasi. Ya. Nah, kalau misalnya kita hapus, ya kita hapus saja agar tidak membingungkan. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya teman-teman bisa dilihat di sini saya isi dengan 1, di sini saya isi dengan 2. Nah, apa yang terjadi kalau kita run, maka nilai dari Habibie itu akan berubah menjadi 3, ya. Dia akan berlanjut berubah jadi 3. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi Jokowi, jadinya ke 8, ya. Kenapa? Karena nilainya ini akan terus ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 1 jadinya 8. Kalau misalnya seperti ini, di sini jadinya 0, ya kan? Kemudian di sini saya hapus. Kira-kira seperti apa ya? Nah, bisa kita lihat. eh, ya, oh ini Jokowi ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ditambah 1 jadinya 5. Nah, kalau kita isi dengan Soekarno dan Soeharto, itu nilainya berapa? Soekarno. Nah, kita run. Nilainya adalah, ya ini 0 ya. Ini 0, 0 jadinya ditambah 1 jadi 1. Berarti Soeharto itu 2. Nah, Soeharto itu 2. Isinya adalah 1 ya. Isinya 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, ketika sampai di Habibie, ulang lagi dari 0. Jadi 0 lagi. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini jadinya 0 ditambah 1 ya jadi 1. Ya. Di sini bisa kita menyimpulkan bahwa ketika kita mendefinisikan nilai dari konstan ya, konstan dari enum ini, maka nilai tersebut akan mengikuti ya, nilai tersebut akan menyesuaikan. Jadi misalnya di sini adalah kita inisialisasikan dengan 0, maka yang berikutnya itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau di sini kita ganti menjadi 5, misalnya seperti itu, maka yang lain akan ikut berubah ya, menjadi nilainya lebih tinggi. Jadi kalau di sini 5, di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kita run, di sini kan seharusnya menjadi 8 kan, outputnya harus 8 karena Habibie bernilai 7. Sekarang kita coba cek. Nah, nilainya 8. Kenapa? Karena Habibie bernilai 7. Dari mana? Karena ini kita inisialisasikan dengan 5, sehingga secara otomatis konstanta berikutnya itu akan bernilai 1 kali lebih tinggi ya. Bukan 1 kali, bernilai 1 poin lebih tinggi dari konstan yang sebelumnya. Jadi di sini 6, di sini 7. Nah, 7 ditambah 1 di sini jadinya 8. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menginisialisasikan nilainya uh, di tengah-tengah misalnya seperti ini, jadi di sini jadi 5. Kalau kita isi dengan Soekarno di sini, jadinya adalah 1. Kenapa? Karena di sini tetap 0, di sini tetap 1, di sini menjadi 5, dan berikutnya jadi 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita isi dengan Megawati, nilainya seharusnya berapa? 7 ya, seharusnya 7. Coba kita cek. Nah, 7 ya kan? Nah, jadi itu ya, untuk enumerasi itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengisikan nilai yang tidak terdaftar di dalam tipe enum yang kita gunakan untuk membentuk objek, maka objek itu tidak akan dapat menerima nilai tersebut. Misalnya kita masukkan Trump seperti ini. Anggaplah Donald Trump mau jadi presiden Indonesia. Nah, ini error pastinya. Pesan errornya apa ya? Kita cek dulu. Oh, nggak kelihatan.
Nah, di sini, kenapa tidak diterima? Nah, ini nih. Nah, error, Trump was not declared in the scope. Kenapa? Karena Trump katanya tidak pernah dideklarasikan di sini, tidak pernah dimasukkan ke dalam list, eee, tipe data yang membentuk objek presiden. Presiden kan dibentuk dari objek nama presiden kan? Nah, sehingga, eee, jika Trump ini tidak berada di dalam, nama presiden ini, list nama presiden ini, maka eee, objek presiden tidak dapat menerima nilai Trump. Kecuali misalnya kalau, eee, kita ini ibarat saja ya, kita misalnya tambahkan seperti ini, misalnya ya, ini misalnya. Nah, seperti ini, maka ini akan diterima. Kenapa? Karena sudah terdaftar di dalam, tipe data enum yang dideklarasikan, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini dapat mengatasi kesalahan pemberian nilai. Jadi compiler akan memberitahukan bahwa, nilai yang diisi itu tidak terdaftar. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mmm, jadi saya rasa itu yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan enumerasi ini. Semoga bermanfaat ya, semoga dapat dipahami dengan mudah sehingga dapat digunakan untuk, membuat program-program yang lebih kompleks, ya. Oke, jika ada yang kurang dipahami silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.